Baik, Gus Dur ada tanggapan dari tadi Gus? Iya, pendapat seperti itu pendapat goblok, selesai. Walaupun dia menteri, kalau goblok ya tetap goblok aja. Ya Gus, soal berapa versi dari peristiwa tahun 65 gimana tuh Gus juga? Ya, saya pernah sebagai presiden didatangi oleh ketua umum Legiun Veteran. Waktu itu belum meninggal, siapa namanya, Ahmad Pak Thohir. Nah, dia ngomong sama saya, wah PKI begini. Saya bilang, lupa sekarang ini ada 3 pendapat mengenai peristiwa 65 itu. Siapa aja? Satu, pendapat bahwa yang bikin itu PKI, itu katanya Soeharto dan teman-teman. Lalu dia mengatakan bahwa itu dibuat oleh tentara, katanya siapa yang dari Cornell University itu, Ben Anderson. Terus ada pendapat dari Van Dam, seorang Belanda, dengan melihat kepada proses verbal Mahmilub, bahwa yang bikin itu Soekarno. Wah mungkin lu berdiri buanting bicinya pok. Loh Pak, dengerin dulu. Saya tanya sekarang, apa nggak mungkin Bung Karno itu punya anak buah yang ngaku-ngaku namanya Bung Karno? Ya bisa, Sabur bisa, Badria bisa. Dan mungkin jangan-jangan itu yang bikin atas nama Soekarno, padahal Soekarno nggak tahu urusan. Kita kan sering digituin orang. Ya, udah pungut lagi itu pici, dipakai lagi. Jadi kita membaca komentar sejarah itu jangan emosional, itu yang pokok. Dan peristiwa pembakaran buku sendiri itu gimana itu Gus? Itu sih kerjaannya orang nggak karu-karuan. Cara berpikirnya itu kalau sudah dibakar habis selesai gitu. Nggak selesai. Malah orang pengen tahu kenapa sih kok dibakar aja gitu. Pengen tahu malah pengen mencari dan membaca Gus ya. Iya. Dan dalam penyitaan itu juga ini ya Pak Asfi, apa sampai ke sekolah dan menggeledah perpustakaan sekolah dan untuk mencari buku-buku itu ya Pak Asfi? Iya, bukan hanya itu, tapi juga penerbit-penerbit itu dipanggil gitu. Jadi seakan-akan ditakuti, jangan coba-coba lagi membuat sesuatu mengenai KI atau lain. Nah, kemudian sekolah didatangi, buku-buku itu diambil, dan kemudian juga gudang penerbit juga datangi oleh petugas Kejaksaan Negeri, dan mereka ambil buku-buku itu. Padahal buku itu kan sudah dinyatakan tidak dipakai lagi. Kalau sudah tidak dipakai ya sudah kan, buku itu lebih baik ada di perpustakaan daripada dibakar. Ya, pasti tadi Anda menyebutkan ada beberapa versi tentang peristiwa tahun 65 ya, termasuk ada 3 versi yang disebutkan oleh Gus Dur dan menunjukkan itu ingin mempelajari sejarah secara objektif. Apakah selama ini memang sejarah di masyarakat kita atau di sekolahan memang sudah berbias atau gimana Pak? Sejak Orde Baru itu memang sengaja dibuat sejarah itu dibengkokkan itu ya untuk kepentingan penguasa. Memang dari masa ke masa itu ada terjadi ya, tetapi pada masa Orde Baru itu dilakukan secara sistematis itu oleh Nugroho Nurto Susanto dan kawan-kawan. Nah, yang ditonjolkan itu adalah keberhasilan tentara di dalam sejarah Indonesia. Itu sebabnya terjadi perubahan kurikulum tahun 94 menjadi kurikulum 2004. Nah, perbedaan yang mendasar kurikulum 94-2004 itu adalah pada kurikulum 94 yang ditonjolkan itu adalah keberhasilan tentara memadamkan pemberontakan di Indonesia. Itu yang jadi bukunya ceritanya tentang operasi militer di Sumatera, di Sulawesi dan lain-lain. Tetapi pada 2004 itu rumusannya dirubah, rumusan keberhasilan menumpas pemberontakan itu dirubah bahwa terjadi pergolakan di daerah pada masa itu dan kemudian juga ada pertentangan ideologi dan persoalan politik yang berakibat kepada situasi Indonesia secara nasional dan baik juga menimbulkan dampak kemudian di daerah. Nah, rumusan ini yang dianggap menghilangkan pemberontakan Madiun, 65 dan lain-lain. Padahal rumusannya itu lebih komprehensif sebetulnya, melihat persoalannya dari ini masalah nasional, bukan persoalan tentara berhasil menumpas pemberontakan, bukan hanya itu. Tetap setia bersama acara Kongko bareng Gus Dur.